Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, pertama tentunya marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, itu yang paling besar. Maka tanpa terasa ini sudah memasuki di tanggal atau hari ke-14 daripada bulan suci Ramadan. Banyak sekali hal yang mesti kita harus syukuri yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab hari ini juga banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak lagi mereka mempunyai kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini sampai dengan selesai. Mungkin ada yang sudah diwafatkan oleh Allah, atau mungkin mereka masih hidup tetapi raga mereka, kondisi jasad mereka, jasmani mereka tidak sehat, sedang diberikan penyakit oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu pemirsa, dimanapun Anda berada, kita yang sampai hari ini masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini, maka kita manfaatkan momentum itu untuk memaksimalkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tidak lupa salawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berkat jasa beliaulah kita sampai hari ini masih merasakan yang namanya iman dan Islam. Pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang mendengarkan siaran ini secara langsung maupun virtual, kita tanpa terasa sudah berada di pertengahan Ramadan, tepatnya di hari ke-14. Maka tinggal hitungan hari lagi, sekitar kurang lebih 6 hari lagi, kita akan melalui juga 10 hari pertengahan daripada bulan Ramadan ini. Dan berikutnya kita akan memasuki di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ada hal yang menarik. Kata Rasulullah SAW bahwa di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu adanya satu malam yang istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Malam itu Allah abadikan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu di juz 30. Bahkan nama malam itu Allah abadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qadar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya ada satu malam ya, di bulan Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan. Kemudian Allah mengatakan lagi dalam ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian semua apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam ini bukan sama nilainya. Bukan berarti maknanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan, bukan. Tapi lebih baik, khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Di mana letak malam itu? Ya, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya. Apa beliau katakan? Bahwasanya Nabi SAW bersabda, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu di malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil ya. Fil witr, malam-malam ganjil. Malam ganjil itu yang kapan? Minal ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Makanya ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kita diperintahkan untuk selalu bangun di malam harinya. Kurangi tidur kita. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan tidur kita. Terlalu nyenyak dengan tidur kita sehingga kita melewatkan malam-malam yang istimewa ini. Jangankan kita, Nabi SAW, Nabi kita, beliau mempunyai kebiasaan ketika malam Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu, Nabi SAW selalu mengurangi jam tidurnya. Beliau lebih banyak qiyam di malam harinya daripada tidur. Maka di sepertiga malam itu beliau bangun, lantas beliau membangunkan istrinya untuk apa? Untuk berdiri di waktu malam, yaitu qiyamul lail. Makanya dalam hadis itu beliau dikatakan ketika berdiri beliau mengencangkan izarnya, mengencangkan kain sarungnya. Maknanya apa hadis ini? Nabi mengencangkan kain sarungnya itu adalah beliau memperbanyak berdiri di waktu malam. Ya, mengurangi jatah tidurnya. Nabi Rasul dijamin surga oleh Allah, terbebas daripada semua kesalahan, maksum, masih berdiri lama di sepertiga malam, wabil khusus di bulan Ramadan. Nabi di luar bulan Ramadan itu tahajud sampai bengkak kakinya. Ya. Sampai ditanya oleh istrinya, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afalam takun ma'suman, bukankah engkau itu sudah dijamin oleh Allah terbebas daripada semua kekhilafan? Lima hakadha, kenapa engkau sampai melakukan seperti ini ya Rasulullah? Maksudnya apa? Sholat sampai bengkak kakinya. Dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban yang luar biasa, yang ini jawaban ini sangat membuat sebagai tamparan bagi kita umatnya. Apa kata Nabi? Wahai istriku, wahai Aisyah, afalam akunu abdan syakura? Nak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ketika Nabi ditanya oleh istrinya, kenapa engkau melakukan sampai sedemikian rupa, kakimu bengkak ketika sholat, ya, saking
lamanya Nabi berdiri ketika qiyam, ketika sholat? Jawaban Nabi sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Rasul dijamin surganya, terbebas daripada semua kesalahan. Ya. Pemimpin daripada seluruh Nabi dan Rasul. Masih sholat sampai bengkak kakinya. Lantas hal itu pertanyakan pemirsa dalam diri kita masing-masing. Apakah sampai di hari ke-14 ini semua amal-amal kita ini termasuk amal yang berkualitas? Ataukah amal yang bobrok nilainya? Ataukah amal yang kita lakukan ini sudah mendapatkan ridho daripada Allah atau malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Pertanyakan juga dalam diri kita, sampai Ramadan hari ke-14 ini sudah sejauh mana amalan yang kita lakukan? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nantinya keluar daripada Ramadan, dosa-dosa kita belum Allah ampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, baik Anda yang mendengarkan di sini secara langsung maupun yang melewat virtual, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setiap kesalahan-kesalahan. Nah, karena orang berpuasa itu pemirsa sekalian, orang yang berpuasa itu mereka mempunyai jaminan oleh Allah, mempunyai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana jaminannya? Nabi mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu di siang harinya. Lantas bagaimana di malam harinya? Di malam harinya Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri di waktu malam, maknanya apa? Tarawih. Tarawih itu adalah kata lain daripada qiyamul lail ketika di luar bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan tarawih ini. Ya, belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa merasakan ibadah salat tarawih itu lagi. Orang yang berdiri di waktu malam Ramadan, kata Nabi, dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah dalam setiap ibadahnya itu, ya, maka sama janji Nabi yang Allah janjikan disampaikan melalui lisan Nabinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kedatangan Ramadan ini. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan ini Ramadan 1444 Hijriah. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita sia-siakan. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengannya. Terakhir, saya mengutip daripada perkataan Al-Imam Al-Haddad, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahibur ratib. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, la taskubud dumu'ata li rahili Ramadan, fa Ramadan saya'ud. Janganlah kalian menangis akan kepergian bulan Ramadan. Sebab kenapa? Ramadan itu pasti akan kembali. Ya. Selagi belum datang hari kiamat, Ramadan pasti kembali. Ramadan tahun 1444 Hijriah berlalu, Ramadan 1445 Hijriah yang akan datang kembali. Kemudian berikutnya juga sama seperti berikutnya. Ramadan pasti akan kembali kepada kita. Namun kata Al-Imam Al-Haddad, walakin uskubud dumu'ata khasyatan ayya'uda Ramadan wa anta rakhil. Akan tetapi tangisilah diri kita. Tangisilah dirimu. Sebab kenapa? Sebab siapa tahu ketika Ramadan yang akan datang itu kembali, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maknanya apa? Kita telah
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penghuni kubur itu ya, diperdengarkan kemauan mereka kepada kita, mereka akan meminta. Kita akan mendengar permintaan mereka. Apa yang mereka minta? Ya Allah, bangkitkan aku di bulan Ramadan ini walaupun hanya 1 kali. Untuk apa? Untuk menyantap bagaimana manisnya, betapa indahnya beribadah di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu hadirin, kita yang masih berkesempatan merasakan betapa luar biasanya Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sepelekan. Hal ini merupakan nasihat khususnya untuk Al-Fakir pribadi dan kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan tausiah ini. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi bahan renungan, menjadi bahan introspeksi bagi diri kita semuanya. Dengan harapan mudah-mudahan di Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita, kemudian tidak kita keluar daripada Ramadan ini kecuali kita telah mendapatkan predikat, mendapatkan gelar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan di pendengaran, di hati para pemirsa semuanya. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.